Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di Sewot TV ya, pada hari Sabtu yang ceria tentunya, khususnya bagi warga Jakarta. Dan juga warga Jawa Timur yang sudah mengetahui, barangkali udah pada tahu ya, bahwa hasil survei di Jawa Timur, posisi paling kokoh masih dipegang oleh pasangan Khofifah Emil Dardak ya. eh Apa namanya ya, jauh ya posisinya daripada Ibu Risma yang kemudian digadang-gadang akan menggandeng Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, untuk Jakarta ini akan jauh lebih seru lagi karena ada kemungkinan terjadi 3 poros kekuatan di Pilkada serentak 2024, khusus pemilihan gubernur Jakarta ya. Ada poros Anies Baswedan bersama partai pengusungnya, yakni ada PKB, PKS, kemudian Nasdem yang sudah confirm ya. Tetapi soal wakil belum confirm. Jadi PKS confirm dukung Anies insya Allah, kemudian PKB ya juga sudah confirm akan memperjuangkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Kemudian ada Nasdem. Jadi ini akan tetap menjadi arus untuk perubahan gitu ya. Kemudian soal wakil ini tentu yang sudah confirm adalah Partai Keadilan Sejahtera dengan menyodorkan Sohibul Iman sebagai calon wakil daripada Mas Anies Rashid Baswedan. Tetapi sekali lagi Sobat Sewot, bahwa memang apapun yang usulan memang ya dari PKS misalnya ngusulin Bang Sohibul Iman, tetapi PKB ini tidak sepakat dengan Sohibul Iman ya. Meski mereka tidak sepakat, sangat disayangkan. Kenapa? Karena PKB belum menyodorkan nama calon wakil daripada Mas Anies Rashid Baswedan. Artinya PKB di Pilkada Jakarta ini berbeda dengan PKB di Pilkada atau pemilihan gubernur Jawa Timur dan Jawa Tengah. PKB di Jakarta ini masih belum menemukan sosok yang bisa ditawarkan ke publik atau ke warga Jakarta untuk kemudian bisa mengambil hati masyarakat Jakarta, ya setidaknya memberikan surplus elektabilitas dan elektoral bagi pemenangan Mas Anies Rashid Baswedan. Nasdem itu sendiri sebenarnya punya banyak kader ya yang bisa ditawarkan. Banyak, tetapi sampai hari ini belum confirm soal apakah Nasdem ini sepakat dengan Sohibul Iman sebagai calon wakil daripada Mas Anies Rashid Baswedan, atau justru sama dengan sikapnya dengan PKB ya, yang tidak setuju dengan Sohibul Iman, tetapi juga sama-sama belum mengeluarkan statement soal calon wakil, siapa yang akan mendampingi Mas Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta. Sobat Sewot yang dirahmati Allah, kita coba cek di Jawa Tengah. Jawa Tengah masih ya stagnan dengan hasil survei yang kemarin dirilis oleh Poltreking, kemudian ada LSI, kemudian juga ada IPO ya yang sudah merilis elektabilitas calon gubernur di Provinsi Jawa Tengah. Ada nama Kaisang Pangarep yang kemudian ditempatkan di posisi teratas hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI, kemudian juga di Poltreking dan juga hasil survei lembaga-lembaga survei lain yang juga sudah merilis hasil survei beberapa hari yang lalu. Tapi khusus Jawa Timur baru kemarin ya hasil survei dikeluarkan oleh Poltreking dan lain sebagainya, bahwa memang ya, Khofifah Emil ini posisinya ada di 30%. Bahkan yang akan memilih Khofifah Indar Prawansa di Pilkada Jawa Timur, Pilgub Jawa Timur itu di atas angka 30%, persis sama dengan angka Mas Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta. Tentu ini satu titik terang bagi warga, baik warga Jawa Timur juga lebih-lebih khususnya warga kita ya, warga DKI Jakarta. Nah, untuk Jakarta Sobat Sewot, ada kabar bahwa PDI ini masih sangat ketar-ketir karena Jokowi masih menjabat sebagai presiden di Indonesia.
Kenapa? Karena ada karma yang begitu luar biasa, kata teman-teman, bahwa sejak Jokowi dipecat sebagai kader PDI Perjuangan ya oleh pengurus teras, jajaran pengurus teras PDI Perjuangan, juga sudah ditandatangani tentu oleh Hasto Kristianto gitu kan. Sejak itu pula gitu, PDI Perjuangan dengan kader-kadernya ini mengalami karma yang cukup luar biasa. Pilpres 2024 yang mestinya ini PKB tidak jauh perolehan suaranya dibandingkan dengan Prabowo Gibran sebagai penantang baru ya bagi PDI Perjuangan, sebagai penguasa 10 tahun bersama Jokowi gitu. Tetapi faktanya sejak Jokowi dipecat oleh PDI Perjuangan, justru masyarakat berbalik lebih suka kepada Jokowi. Kemudian PDI menjadi satu apa namanya, organisasi yang kayak kehilangan arah gitu, yang kemudian kekurangan amunisi bensin sehingga mesin politiknya tidak efektif dalam meraup suara terbanyak di Pilpres 2024. Akankah karma soal karma Jokowi terhadap sikap PDI yang sudah memecat beliau di sebelum Pilpres kemarin gitu, ini juga akan berlaku di Pilkada serentak 2024. Nah, ini tentu banyak teman-teman pengamat yang masih punya satu keyakinan bahwa selama Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, maka posisi presiden tetaplah di atas partai-partai politik yang ada, baik secara elektoral, baik secara elektabilitas. Bahkan Jokowi di berbagai survei ini masih disukai oleh masyarakat gitu kan. Programnya masih diacungin jempol oleh masyarakat, setidaknya kurang lebih dari 80% jumlah penduduk Indonesia. Tetapi itu hasil survei ya Sobat Sewot. Artinya sekali lagi bahwa fight pertarungan di Pilkada Jakarta ini tidak hanya soal Anies Baswedan, tidak hanya soal Sohibul Iman, tidak hanya masalah Kaisang saja gitu, tidak juga masalah Ahok yang hari ini elektabilitasnya pas di bawah Mas Anies Rashid Baswedan, 39 berbanding sekian gitu kan. Artinya Ahok ini punya potensi besar untuk disandingkan dengan Anies Baswedan sebagai sosok calon gubernur dengan perolehan atau torehan elektabilitas tertinggi di atas 30%. Sementara Basuki Cahayapurnama, Ahok ya, kalau misalnya ditaruh di kursi wakil ya, calon wakil Anies Baswedan, apakah masyarakat Jakarta bisa menerima Ahok ya yang pada Pilkada 2017 yang lalu gitu kan, Ahok ini ditolak oleh warga gitu kan. Ditolak artinya mengalami kekalahan terhadap Mas Anies Rashid Baswedan di putaran kedua Pilkada Jakarta 2017. Nah, sekarang kita ingin sedikit refleksi kembali soal bagaimana sikap Megawati yang hari ini sudah tidak lagi bersama Jokowi dalam tanda kutip, ya karena kader yang udah dicopot gitu kan nggak mungkin Jokowi ngemis-ngemis kemudian kepada PDI Perjuangan atau Megawati untuk dijadikan dewan pembina di PDI Perjuangan, nggak mungkin gitu. Artinya ini sudah kadung mandi maka basah sekalian. Jokowi udah kadung didepak dari PDI Perjuangan, maka bukan hanya hukum karma yang berlaku, tetapi relasi kekuasaan Jokowi ini pasti dimaksimalkan untuk kemudian mendowngrade PDI Perjuangan di Pilkada serentak 2024. Ini satu kemungkinan yang wajar barangkali, karena memang Jokowi tidak mau hanya sebatas politik dinasti yang diterapkan di Indonesia, tetapi sosok Jokowi ini juga pengen agar dinasti politik yang dibangunnya itu juga didukung oleh relasi kekuasaan yang kokoh ke bawah, baik di pemerintahan daerah atau lebih-lebih di pemerintahan wilayah gitu kan. Pilkada serentak ini juga menjadi momentum bagaimana sosok Jokowi versus PDI Perjuangan ini akan kelihatan gitu kan, siapa pemenang sejati di Pilkada serentak pasca kemenangan Pilpres udah di tangan Jokowi kemarin gitu kan, dan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi
Soal bagaimana kemudian Jawa Timur, ini diprediksi Khofifah Emil Dardak ini akan benar-benar menguasai kontestasi, baik debat kandidat maupun soal elektabilitas dan elektoral. Basis massa dari kalangan santri misalnya, ini masih akan pecah. Kenapa? Karena santri di Jawa Timur itu sudah ada di gerbong perubahan Anies Baswedan sejak pas Pilpres kemarin gitu. Meskipun gubernurnya Ibu Khofifah ini dengan sangat berat hati barangkali kemarin tidak bersama dengan para ulama, para kiai. Artinya memilih mendukung Prabowo Gibran. Banyak dugaan sih sebenarnya kenapa kemudian Khofifah lebih memilih Gibran Raka Buming Raka dan Prabowo gitu ketimbang kemudian ikut para ulama yang di Jawa Timur ini mayoritas para kiai, para ulama, habaib ini ada di barisan perubahan Anies Baswedan. Ini satu fakta. Nah sekarang ya enak lah gitu sebagai Khofifah sebagai petahana pertama, kedua sebagai petahana yang didukung oleh kekuasaan tingkat istana gitu. Artinya Prabowo kemarin sudah ketemu ya dengan Khofifah Indar Parawansa, kemudian barangkali soal urusan rekomendasi dan lain sebagainya udah beres di tingkat presiden terpilih gitu. Nah, maka semua dukungan terhadap Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak gitu kan, Emil sebagai kader Demokrat yang loyal dan juga barangkali nanti juga rekomendasinya dari Demokrat udah pasti dong ke Emil Dardak. Dan kemarin Khofifah berangkatnya dari Demokrat gitu ketika memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Timur sebelumnya gitu. Nah, hari ini Sobat Sewot kita tidak hanya ingin membahas Jakarta saja. Jadi Sewot TV insya Allah ke depan akan terus memantau Pilkada serentak 2024. Khususnya Jakarta dong ya. Jakarta sebagai barometer suksesnya daerah-daerah lain dalam kontestasi pilkada, kontestasi pilpres dan lain sebagainya. Maka Jakarta sudah menjadi hal yang wajar kalau kita utamakan di berbagai pemberitaan. Nah, hari ini Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin sedikit memetakan bagaimana Jakarta Pusat misalnya. Jakarta Pusat, tingkat elektabilitas Anies Baswedan ini jauh di atas Ahok juga gitu. Ahok di Jakarta Pusat ini masanya gitu kan tidak nyatu. Kenapa? Karena Ahok pernah menertibkan Jakarta Pusat dari pedagang kaki limanya digeser segala macam. Maka sentimen negatif dari warga Jakarta Pusat kepada Ahok ini lebih besar dibandingkan Jakarta Selatan, Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Nah, dan juga Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu ini sepertinya masyarakatnya lebih pro kepada Anies Baswedan. Coba kalau nggak percaya tuh, lakukan survei langsung khusus di Kepulauan Seribu. Maka Anies akan keluar sebagai pemenang elektabilitas di Kepulauan Seribu. Nah, juga Sobat Sewot yang dirahmati Allah, Kaisang ini lagi-lagi Kaisang menjadi apa namanya ya, menjadi ketua partai yang hari ini sedang terus disinggung gitu. Kenapa? Karena Kaisang nih meskipun elektabilitasnya di Jawa Tengah dibumingkan dengan angka yang fantastis gitu kan, dengan angka yang di atas sosok Kapolda, ya memang ketenarannya Kaisang tidak diragukan karena nebeng kepada Presiden Jokowi. Kalau Kaisang tidak nebeng kepada Jokowi, siapalah Kaisang gitu kan? Apakah Kaisang akan mampu mengalahkan Yusuf Hamka yang kemudian lebih tenar, lebih viral sebagai pengusaha jalan tol dan lain sebagainya? Rasanya tidak mungkin karena memang ada Jokowi di balik nama Kaisang, kemudian di Jawa Tengah Kaisang lebih dikenal dibandingkan Kapoldanya di situ, dibandingkan tokoh-tokoh lokal yang ada di Jawa Tengah gitu. Sehingga meskipun kesehariannya Kaisang sejak Jokowi menjabat sebagai presiden lebih banyak di istana gitu atau lebih banyak di Jakarta dengan membangun usaha sang pisang dan lain sebagainya, maka tetap saja Kaisang di Jawa Tengah akan dibaca oleh masyarakat karena lebih-lebih hari ini gitu
nama Kaisang dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan. Jadi ikut tenar dong gitu. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi persoalan paling rumit hari ini adalah hubungan relasi politik antara Megawati, PDI Perjuangan, dan Joko Widodo. Sementara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih tentu tidak punya masalah dengan Ibu Megawati, lebih-lebih dengan Presiden Jokowi, meskipun seminggu ini gitu kan, IKN lagi-lagi IKN disinggung oleh netizen terkait apa namanya Bapak Prabowo yang masih enggan untuk tinggal di ibu kota Nusantara sampai 2 periode gitu kan. Sementara Jokowi ngebet banget gitu, ingin segera menyelesaikan ibu kota Nusantara. Dengan komposisi pekerja di IKN gitu kan, yang sepertinya sangat lebih dominan orang-orang Cina, diimpor dari Taiwan, dari Tiongkok ke Indonesia, kemudian kerja di IKN, dibandingkan masyarakat Kalimantan Timur gitu kan, yang memang mereka juga tukang gitu, tukang bangunan, kuli bangunan dan sebagainya seperti Peggy Setiawan gitu. Tetapi Jokowi ini apa ya, kepercayaan Jokowi kepada masyarakat lokal di Kalimantan Timur ini rendah dibandingkan Jokowi kepercayaan Jokowi kepada masyarakat Cina, warga Cina yang kemudian lebih baik didatengin gitu ke ibu kota Nusantara dan kerja di situ. Dengan padahal mereka justru apa ya, lebih banyak gitu, lebih tinggi bayarannya dari negara gitu. Kenapa bukan warga lokal masyarakat Kalimantan Timur yang kemudian yang dibikin mendominasi para pekerja di IKN? Maka ini satu PR juga bagi Bapak Prabowo Subianto, bagaimana nantinya Prabowo ini timbul tenggelam benar-benar bersama rakyat gitu. Sementara kalau kita lihat konflik internal, konflik hati antara Megawati dengan Jokowi ini tidak akan berkesudahan, sobat sewot. Lebih-lebih kalau kemudian Megawati baikkan dengan Jokowi, misalnya di Pilkada serentak 2024, ini akan berbalik, ya. Wong cilik akan kembali naik daun dan Jokowi akan tenggelam bersama waktu gitu. Nah, tetapi Jokowi tidak semudah itu. Artinya Jokowi akan terus mengerem hubungan politik antara Jokowi dengan Megawati dan juga PDI Perjuangan. Kenapa? Ya kalau udah selesai nanti Pilkada serentak dan udah ketahuan bahwa pemenang Pilkada serentak di seluruh kabupaten kota dan wilayah gitu kan, dimenangkan oleh kubu Joko Widodo atau setidaknya dimenangkan oleh kubu Prabowo Gibran, ya, Koalisi Indonesia Maju, maka Jokowi akan tersenyum dan mudah menerima pelukan PDI Perjuangan kembali gitu kan. Nah, ini satu politik yang sangat rumit barangkali bagi teman-teman pengamat untuk mengurai sejauh mana sepak terjang atau kekuatan Megawati gitu dibandingkan dengan kekuatan seorang Presiden Joko Widodo gitu yang sudah mengakar hingga seluruh relasi pemerintahan di Indonesia. Bahkan sudah tidak aneh lagi ketika misalnya Mahfud MD pernah membongkar ada keterlibatan instansi kepolisian misalnya untuk kemudian ikut mensukseskan cawe-cawe Presiden Jokowi gitu dengan mengumpulkan aparat-aparat desa dan kemudian ini Mahfud MD dengan lantang ngomong begitu gitu. Artinya Jokowi ini memang secara relasi kekuasaan benar-benar sudah kuat gitu, dan orang-orangnya Jokowi yang kemudian akan terus ditaruh di posisi-posisi penting untuk kemudian bisa memenangkan apapun nama daripada kontestasi di sistem demokrasi kita gitu, pilkada pileg dan lain sebagainya lah. Lebih-lebih pilpres kemarin udah terbukti dong. Tetapi dengan ragam cara bersilat PDI Perjuangan dan Megawati ini juga perlu diperhitungkan oleh sosok Joko Widodo. Kalau lengah dikit aja maka Jawa Tengah akan kembali kepada kandangnya banteng gitu. Tetapi kalau Jokowi masih terus menjaga
bansos-bansos terus digalakkan di Jawa Tengah, ini banteng akan kembali terbakar dengan kandang-kandangnya gitu. Nah, untuk Jakarta memang agak kesulitan ya. Sebagaimana kita ketahui Jakarta ini masyarakatnya udah luar biasa cerdas-cerdas dan sangat sulit untuk dikibuli gitu. Karena Jakarta ini meskipun mau dibom pakai bansos juga kan, kalau masyarakat udah Anies ya wes Anies gitu. Kalau warganya sudah Ahok ya wes Ahok gitu. Tetapi kalau misalnya Jokowi punya cara lebih jitu lagi ya, misalnya lewat KPU kayak kemarin gitu. Tapi sementara ini Hasyim Asy'ari kan udah bubar gitu dari posisi ketua KPU, maka ini juga bikin nambah uban Jokowi gitu ya sebagai presiden. Tentu ini akan berpikir keras, tetapi yang kerja keras nanti relasi politiknya Jokowi ke bawah. Dan ini satu setrum ya, satu setrum yang sangat kuat dan membakar kandang-kandang banteng di beberapa daerah, di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Maka sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, konflik antara Jokowi, Hasto dan PDI Perjuangan, kemudian Hasto yang kemarin dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi juga, ini sebuah kejadian yang sama sekali memang tidak pernah terbayangkan oleh semua orang. Lebih-lebih kader-kader teman-teman di PDI Perjuangan. Ini satu kejutan politik dari Jokowi ya, pukulan telak sekali pukul di ronde ketiga pasca Pilpres gitu kan. Ini Hasto langsung kelihatan banget gitu ya, sebenarnya kayak Harun Masiku segala macam. Kemudian KPK yang dengan cukup berani menyita handphonenya Bang Hasto gitu. Ini satu pukulan telak dari pakai tangan kanan Jokowi gitu kan, Komisi Pemberantasan Korupsi langsung mengena di ulu hati dan ini tidak hanya Hasto yang kemudian merasakan sakitnya pukulan telak Jokowi, tetapi seluruh teman-teman di PDI Perjuangan, lebih-lebih Ibu Megawati yang sampai hari ini masih barangkali belum menemukan cara. Tetapi Jakarta kalau misalnya Ibu Megawati benar-benar ingin memenangkan Pilkada Jakarta, maka tidak usah jauh-jauh ya, mesti melihat antara Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ini dua sosok yang masih tingkat keterpilihannya itu di atas 30%. Dua-duanya gitu. Kalau memaksakan misalnya nanti dukung kader lain, kader sendiri untuk ditaruh di Jakarta, maka udah barang tentu ya enak bagi Jokowi, nggak repot-repot gitu untuk memenangkan Kaisang misalnya. Kalau jadi Kaisang ditaruh di Jakarta bareng si Bang Yusuf Hamka. Maka sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, apapun nanti yang terjadi antara Megawati dengan Jokowi, ini satu sunnatullah yang barangkali harus segera diakhiri dengan silaturahim yang baik gitu. Jangan sampai menunggu pilkada serentak selesai. Karena kalau menunggu pilkada serentak selesai, kemudian kubu Kim ya, Koalisi Indonesia Maju yang memenangkan kontestasi pilkada serentak secara umum di seluruh Indonesia, maka sudah barangkali masyarakat bisa menilai Jokowi tidak bisa dilawan oleh siapapun termasuk partai pengusungnya yang dulu memenangkan beliau di kontestasi Pilpres 2 kali ya. PDI Perjuangan, Ibu Megawati, Hasto Kristianto dan kader-kader PDI yang dulu 2 kali pernah memenangkan Jokowi, hari ini tidak mampu berbuat apa-apa ketika Joko Widodo sudah menginstruksikan pemenangan di Pilkada serentak 2024 ini. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, mari kita membumikan sholawatun Nabi di Indonesia ini agar Indonesia ini semakin berkah ya, agar tanah Ibu Pertiwi ini semakin barokah, selalu dihadiri baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita galakkan pembacaan sholawat, majelis-majelis sholawatun Nabi. Mari kita hidupkan di siang dan di malam hari untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat kita melaksanakan semampunya ya perintah membaca sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sebagai orang yang beriman,
Mari kita saling mengajak, saling mengingatkan agar kita semakin mempererat, memperkuat sambungan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut juga kepada para kekasih-kekasih Allah. Semoga kita bisa mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam perubahan, salam akal sehat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.